Di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, budaya. Kalau budaya hidupnya tidak mendukung, bagaimana nilai bisa tegak? Kalau pengalaman dan kebiasaan sehari-hari tidak selaras dengan ajaran di kelas, sulit orang menjalankan nilai-nilai moralnya. Misalnya di tengah masyarakat yang cuek. Masyarakat yang cuek itu anak baik dan anak tidak baik biar saja. Orang tuanya tidak peduli, yang penting ekonomi beres. Oh, ini anak jadi males. Ngapain saya capek-capek jadi anak baik, anak soleh, kalau tidak soleh pun ya sama saja perlakuannya. Nah, ini budaya namanya. Kemudian yang terakhir, spiritual dan makna hidup. Ya, spiritualitas harus hidup. Hidup ini harus punya kesadaran spiritual. Arahnya kemana, pada akhirnya menuju apa, harus punya itu. Dan moral atau akhlak itu kendaraannya. Kalau hanya sekedar moral untuk moral, orang tidak terlalu semangat. Tapi jadilah orang baik, biar ini loh. Itu loh yang dimaksud makna hidup itu. Biar kita lebih kuat, biar di akhirat kita selamat, biar ini namanya makna. Jadi tidak sekedar dipaksa melakukan ini itu tanpa paham buahnya apa, hasilnya apa. Baik, oke ya. Ini yang tentang nilai. Ada satu hadis menarik, sayangnya terjemahannya belum saya tulis. Saya bacakan ya. Ini kekhawatirannya Nabi tentang krisis nilai tadi. Dari Umar bin Auf al-Ansori. Rasulullah bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atasmu. Wallahi mal faqra ahsya alaikum. Walakinni ahsya antub sato alaikumud dunya kama busitot ala mangkana qoblakum. Tetapi aku takut ketika diluaskan dunia, dibukakan dunia atasmu sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian ambisius, berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian hancur, sebagaimana mereka dulu juga hancur. Jadi menurut Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian fakir, tapi aku lebih takut kalian ada peluang untuk kaya, dibukakan jalan dunia, terus kalian berlomba-lomba meraihnya. Dan itu pengalaman masyarakat terdahulu, kehancuran dimulai dari sana. Ya, itu hadisnya. Makanya ada satu quotes yang menarik. Suatu bangsa tidak jaya hanya dengan gedung dan jalan raya, tetapi dengan hati jujur, kekuasaan yang adil, dan jiwa yang peduli. Ini nilai lebih penting. Beranilah jujur walau sendirian, berbuatlah baik walau tidak dipedulikan, jagalah nurani walau semua orang menertawakan. Jadikan rumus hidupmu ya, jadi orang baik meskipun tidak ada yang peduli. Alasannya simpel, karena menjadi baik itu membahagiakan. Ya kalau bisa, ya sukses, ya bahagia, ya baik. Tapi seandainya sulit,
apapun yang terjadi tetaplah tegakkan nilai jadi orang baik. Karena sepenting itu nilai dalam hidup kita. Jangan biarkan krisis nilai itu berlarut-larut menghancurkan hidup kita. Baik, babak pertama selesai. Kita masuk ke babak kedua. Silahkan ambil nafas. Ya, yang minumannya masih ada boleh dihabiskan. Oke ya, oh ini materi 4 SKS saya jadikan 2 jam. Ayo, kita masuk sekarang ke krisis spiritual. Ya, ini beda lagi dengan tadi. Tadi sudah saya jelaskan ya, spiritual itu apa. Apa sih krisis spiritual itu? Ini kalimatnya agak puitis ya. Ini saya sedang iseng, seneng bikin puisi. Saat hati terasa hampa, hidup berjalan seperti biasa, tetapi kita tidak tahu untuk apa. Ketika seseorang kehilangan rasa dekat dengan Tuhan, sehingga jiwanya tidak tenang, meskipun banyak hal di dunia sudah dalam genggaman. Ketika seseorang lapar makna, tubuh kenyang, tetapi batin tetap merasa kurang. Ketika seseorang merasa jauh dari nilai-nilai yang membuat hidupnya bernilai, seperti syukur, cinta, dan harapan. Itulah krisis spiritual. Adakah teman-teman yang ngalami? Banyak mungkin ya. Oke, Pak, saya spiritualitas saja belum nyampe, gimana krisis? Baik, yo semoga nanti kita tidak ngalami. Tapi kalau ngalami ya, ayo kita kelola dengan baik. Ciri-cirinya tadi sudah banyak disebut ya. Yang pertama, kebingungan eksistensial. Tidak tahu kenapa saya hidup, untuk apa sih saya hidup ini. Itu kebingungan eksistensial namanya. Ini di banyak filosof dibahas. Pertanyaan tentang tujuan hidup ini. Semoga teman-teman sudah bertanya pada dirinya masing-masing dan semoga punya jawabannya. Seabsurd apapun, senaif apapun jawabanmu, punya itu sudah luar biasa. Jangan sampai kalian biarkan hidupmu tanpa tujuan. Yang kedua, batin kosong. Aktivitas jalan, tapi kalian seperti robot autopilot. Cirinya biasanya kamu kaget. Loh, sudah seminggu tidak terasa. Sudah ngaji filsafat lagi. Perasaan baru kemarin, itu berarti kamu selama ini, seminggu ini autopilot saja hidupmu. Kamu tidak bisa menikmati detik per detiknya, tidak terasa. Yang ketiga, kamu mulai usil, menanyakan keyakinan-keyakinanmu sendiri. Apalagi mahasiswa di usia kalian itu mulai, apa iya saya harus begini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Berarti kalian sedang mengalami krisis eksistensial. Merasa terasing. Merasa tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan orang lain, bahkan merasa tidak memahami dirinya sendiri. Kamu merasa terasing, itu berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kemudian hidupmu ada di mode mencari, searching, mencari tanpa henti. Itu mungkin kayak aplikasi di HP atau di laptopmu itu yang gambar muter-muter terus.
Tidak selesai-selesai searchingnya. Dan kamu merasa lelah. Semua buku sudah kamu baca, semua channel kamu dengarkan. Tapi kamu masih gelisah. Modemu searching terus. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Kamu gelisah terus. Secara psikologis terus kamu merasa cemas, agak depresi, baper akut, gampang marah, merasa hidup tidak jelas. Temannya tidak menyinggung, dianggapnya menyinggung. Jadi temannya baik-baik menyapa, lama tidak ketemu, tambah cakep aja. Terus kita ngamuk, jangan nyinyir, mentang-mentang. Nah, wong kita itu ya basa-basi biar enak, malah kamu ngamuk. Ya, lu motornya kemana? Kok jalan kaki saja? Lalu sejak dulu saya tidak punya motor, ngenyek ya. Oke, atau disapa, kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak, misalnya. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Oke, kamu sedang lelah kalau begitu. Oke ya, krisis. Akarnya apa? Beberapa hal ini mungkin coba kalian cek ya. Mungkin jangan-jangan jadi akarnya. Yang pertama, mungkin kalian terlalu sibuk selama ini. Aktivitas ini, aktivitas itu. Lupa menikmati hidup, lupa berdoa, lupa bersyukur. Hidupmu, kalau bahasa Jawanya, kemerungsung terus. Kayak orang dikejar-kejar. Lelah. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin orientasi hidupmu keliru. Jadi jangan-jangan tujuanmu tadi hanya materi dan status. Kamu mati-matian mengejar itu. Dan kamu kelelahan. Kenapa kelelahan? Materi itu tidak ada akhirnya rasa puasmu. Alhaakumut takasur. Status juga begitu. Status berarti kamu menunggu validasinya orang untuk merasa dirimu berarti. Padahal orang itu ya kadang memvalidasi, kadang tidak peduli, dan kamu mati-matian caper terus untuk dapat validasi. Hidupmu jadi sangat lelah. Nah, mungkin sebagian besar kita ada di 1 dan 2. Tapi ada yang istimewa di yang ketiga. Karena trauma atau karena penderitaan. Ketika kamu terguncang, krisis spiritual terjadi. Kehilangan orang yang dicintai, sakit, bencana. Ini kadang membuat kita mengalami krisis. Apa dosaku ya Allah? Kan gitu kalau kita. Salahku apa kok diberi bencana sebesar ini? Ini krisis spiritual. Dari pengalaman traumatik. Temanku lulus semua, kok bisa-bisanya hanya saya yang DO ya Allah. Ya, kamu trauma, kamu merasa ditinggalkan oleh Allah, kamu merasa ditinggalkan oleh teman-temanmu, kamu merasa dosenmu tidak peduli padamu, orang tuamu tidak ambil peduli juga, kamu gelisah luar biasa. Oke, ada lagi yang unik yang terakhir ini. Jangan-jangan kalian mengalami kejenuhan spiritual. Kejenuhan spiritual itu ketika keberagamaanmu formalitas saja, mekanis saja, tanpa penghayatan. Terus kamu merasa jenuh luar biasa. Karena fokusmu pada formalismenya. Tidak salah, tapi ketika kamu tidak menikmatinya, ya kamu capek. Sering saya pakai kalimat beragama dengan dasar kewajiban saja. Kalau itu hanya kewajiban saja, agama itu rasanya jadi beban dalam hidup kita. Kalau dia jadi beban, ya kamu akhirnya tidak bisa menikmati, tidak bisa memetik indahnya beragama. Kamu menganggap, ya Allah itu loh nyuruh saya ini, nyuruh saya itu. Dia nyuruh saja.
Kamu merasa yang disuruh-suruh. Kamu tidak bisa menikmatinya. Terus akhirnya kamu pertanyakan, apa sih gunanya saya sholat itu? Apa gunanya saya puasa itu? Ini yang disebut krisis spiritual. Ya, saya lanjutkan. Sekarang mengelolanya. Kalau kalian merasakan itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kalau pakai tema bulan lalu, ini bagian dari resiliensi. Cara kita menyelamatkan diri, survive dari kondisi, biar tidak parah kalau itu jatuh ke agak depresi, biar tidak separah itu. Apa saja yang harus kita lakukan saat mengalami krisis? Yang pertama, sadari dan terima. Akui bahwa iya, saya sedang mengalami krisis. Banyak di antara kita yang menerima saja tidak ngaku kalau kita sedang krisis. Mengkritik agama sebegitu banyaknya, terus orang, kamu sedang krisis ini. Oh, kata siapa? Ini saya tidak krisis ini, saya sedang kritis. Pikiran saya sedang itu. Anda, kamu sedang gelisah. Segelisah itu kamu dengan agama. Mungkin selama ini kamu kurang nyaman, kurang bisa menikmatinya. Kamu terlalu berjarak dengan agama. Diterima saja kita sedang krisis, kemudian pastikan bahwa itu bukan kegagalan kok. Bukan kehancuran juga, tapi satu titik balik di mana mungkin dari situ kita akan jadi lebih baik. Ingatkan diri kita begitu ya. Jadi kalau mengalami kegagalan apapun teman-teman, ini adalah titik balikku, titik awalku untuk memperbaiki diri. Iya sih saya hari ini gagal, tapi diawali dari sini saya akan melakukan perbaikan. Itu lebih nyaman daripada kalian menyangkal, denial. Kalau kalian menyangkal, tambah berat nanti untuk hidupmu. Terima dulu, kalau istilahnya Nietzsche, iyakan hidupmu, yasakan, mengiyakan hidup. Yang kedua, kalau memang sangat mengganggu krisis itu, coba kalian mundur sebentar deh. Kalau sedang sibuk macam-macam, istirahat dulu. Kalau sedang kemerungsung oleh proyek apa, target apa, tujuan apa, direm dulu sebentar. Bagi saya penting, luangkan waktu untuk hening sebentar. Boleh diisi dengan berdoa, dengan tafakkur, dengan uzlah, menjauhkan diri sebentar biar tenang. Fase ini penting. Sama kayak kalian kalau mungkin yang mahasiswa ya ujian, misalnya ujian proposal atau ujian skripsi, itu biasanya setelah ujian itu panas-panasnya kamu ingin segera memperbaiki masukannya. Tapi kalau saya akan lebih baik, coba deh kamu istirahat dulu, sisihkan dulu saja proposalmu. Ambil nafas dulu, istirahat dulu biar agak cooling down, tenang. Besok atau besok lusa baru kamu buka lagi proposal itu. Perbaikannya apa? Itu bagi saya lebih menenangkan. Daripada selesai seminar proposal kamu langsung ke perpustakaan nyari buku ini kayak orang kalap itu. Malah tidak selesai kamu, malah stres. Jadi mundur dulu sebentar. Kalian ada masalah apapun, mundur dulu sebentar. Kan itu petunjuknya Nabi kan begitu. Kalau sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Maksudnya apa? Menarik diri sebentar, direm sebentar. Jangan seambisius itu. Cari momen untuk hening. Terus, kalau sudah tenang,
Kalau di agama itu ada konsep uzlah, menjauh. Ada yang pakai istilah asketis. Boleh kok, sebentar saja kalau kalian, Pak, apa bisa Pak saya kayak para wali? Tidak usah keduren kalau seperti para wali. Anda sebentar saja biar tenang. Bila perlu matikan HP deh. Main medsosnya nanti saja. Mungkin jalan-jalanlah keluar, lihat sawah, lihat binatang. Main dengan kucingmu apa siapa gitu. Tenangkan dirimu sebentar. Kalau saya penting itu, menjaga kestabilan jiwa. Kalau sudah, baru terus fokus. Pilih ya, dalam hidup saya itu yang penting ini loh, yang penting ini, yang penting ini. Berarti saya harus fokus ini. Saya harus melatih ini. Saya harus memulai melakukan ini. Nah itu kita mulai. Jadi fokus ke nilai-nilai. Kasih sayang, kejujuran, persaudaraan. Sudahlah saya studi mungkin tidak sesukses teman-teman, tapi yang penting persaudaraanku dengan siapa saja masih baik. Jadi, fokus ke nilai-nilai. Iya sih, bagian ini hidupku memprihatinkan, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa disyukuri. Nah ini kembali ke nilai-nilai dasar. Kemudian untuk menenangkan kita lagi, boleh kalian membuat catatan. Itu ya. Catatlah hal apa saja yang bisa kalian syukuri dalam hidupmu. Iya sih sekarang saya baru ada masalah, tapi pertama saya masih sehat, alhamdulillah. Teman-teman masih banyak yang support, alhamdulillah gitu loh. Ibu kos memaafkan saja kalau membayar kosnya telat, alhamdulillah gitu loh. Nikmatmu itu banyak. Jadi nanti ketika kamu sadar, sudah kamu hitung, ternyata anugerahnya Allah itu masih banyak. Kenapa aku segalau itu? Ada masalah 1, 2. Ayo disyukuri hal-hal kecil. Sekedar bisa dapat kopi gratis di depan, itu kan kalian harus bersyukur. Wong yang datang belakangan tidak kebagian. Alhamdulillah saya masih itu kan harus disyukuri. Kalian dapat tempat duduk enak yang bisa senden, itu ya harus disyukuri. Temanmu yang nggak dapat sendenan sejak tadi ngulet-ngulet, kasihan loh. Jadi ada sangat banyak hal bisa disyukuri. Kenapa kita segalau itu? Kalau ada masalah sedikit-sedikit, wajar saja. Masalah akan membuat kita dewasa. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa menenangkan kita. Kayak apa? Berbuat baik. Dengan cara apa? Berbagi kebaikan ke orang lain. Iya sih mungkin secara spiritual saya harus memperbaiki diri. Tapi saya masih bisa kok membantu tetangga yang perlu makan dan kesulitan untuk memberi makan anak-anaknya. Meskipun sekedar 10.000, 20.000 misalnya. Ini membangun makna diri. Membuat kita tenang. Ternyata saya juga tidak semenyedihkan itu. Buktinya saya bisa bantu orang masih bisa. Meskipun tidak pakai uang, pakai tenaga bisa. Tenaga tidak bisa, pakai senyum saja kan masih bisa. Tetangga saya yang sedang sedih, saya senyumi, dia balik senyum. Wah kan lumayan. Bisa membangkitkan senyumnya itu kan sudah luar biasa. Lumayan saya agak berarti hidupku. Dan dengan pemahaman seperti ini, kita akan jauh lebih tenang. Bahwa ada yang harus diperbaiki, iya. Manusia yang mana sih yang sempurna? Semua orang yang masih perlu perbaikan. Tapi saatnya kita bisa menerima, kemudian mengevaluasi, mensyukuri yang baik, merevisi yang salah, kemudian mengupgrade kualitas spiritual kita.
Ini jalan yang paling ideal.